Baik, selamat pagi Bapak Ibu, Jemaat Gereja Baptis Indonesia Maleper Bandung. Terima kasih kesempatan pada pagi ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami mengucap syukur karena saat ini kami diberi kesempatan untuk berhimpun bersama-sama di hadapan Tuhan, dan kami boleh memuji, mengagungkan, memuliakan nama-Mu karena Engkau layak ditinggikan, layak diagungkan karena anugerah-Mu hebat atas kami. Kami menyerahkan hati kami saat kami mendengar firman-Mu pada saat ini. Roh Kudus mengurapi kami, membimbing kami semuanya untuk mengubah cara hidup kami, cara berpikir kami, sehingga kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Inilah kami ingin belajar sabda-Mu, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes 21. Saya mengambil ayat 17 sampai 19 saja. Yohanes pasal 21 ayat 17 sampai 19 saja akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Firman Tuhan pada pagi ini, saudara-saudara, saya beri judul menjadi penata layan yang setia. Saya pernah bertemu, saudara-saudaraku, dengan beberapa anak yang memiliki kebiasaan kurang baik, ya, yaitu menghisap jari jempol, ya, menghisap jari jempol. Ya. Nah, ada yang masih belum sekolah, ada yang TK, ada yang sudah SD. Nah, pernah suatu kali saya menasihati yang sudah SD ini, saudara-saudara, karena menghisap jempol itu tidak baik, saya kasih tahu anak ini, kalau kamu menghisap jempol, pertama jarimu itu kotor, nanti perutmu bisa sakit. Itu yang pertama. Yang kedua, bentuk jempolmu jadi jelek. Ya. Yang ketiga, gigimu sudah rusak. Kemudian saya berkata menghibur, tapi boleh sih kamu menghisap jempol, tapi jangan jempol jari tangan ya, tapi ngisap jempol jari kakimu. Saya katakan demikian, saudara. Nah, anak SD yang menghisap jempol ini, saudara-saudara, ini adalah gambaran ya. Sebetulnya ada orang-orang yang sikapnya tidak sesuai dengan usianya. Mungkin kalau masih bayi, kadang-kadang menghisap jempol masih dipahami. Mungkin karena dia minta minum ya dan sebagainya. Tetapi ketika sudah besar dan terus melakukan itu menjadi tidak sesuai dengan taraf umurnya atau kedewasaannya. Nah, demikian juga saudara-saudaraku bisa jadi usia orang sudah dewasa. Ya, tetapi kelakuannya masih seperti anak-anak. Ya. Nah, saudaraku, kalau kita bicara tentang pelayanan, penata layanan, saudara-saudara, pelayanan itu sesungguhnya dipercayakan kepada seseorang percaya, orang Kristen, dengan asumsi bahwa orang Kristen itu sudah dewasa kerohaniannya. Ya, jadi pelayanan itu dipercayakan kepada seseorang dengan asumsi bahwa orang itu sudah semakin atau sudah dewasa kerohaniannya. Nah, hal ini mengacu kepada 3 tahap
tiga tahapan kehidupan orang Kristen, saudara. Tahap pertama adalah tahap yang mungkin dikenal saya sebut bayi rohani. Bayi rohani itu masih ada di dalam kandungan. Kandungan ibu, saudara tahu kalau seorang bayi di dalam kandungan ibu, segala sesuatu dia terima dari ibunya, ya, baik itu makanan, oksigen, ya, semua dia terima melalui plasenta, ya, dari ibunya. Nah, tahap kedua adalah kelahiran. Nah, ini yang dibicarakan Tuhan Yesus kepada Nikodemus, ya. Kalau kamu tidak lahir kembali, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Lahir baru ini yang saudaraku tahap kedua, seperti seorang bayi yang sudah mulai dilahirkan. Dia masih kecil, masih lemah, tetapi dia sudah mulai belajar menggunakan paru-parunya sendiri. Dia harus makan, kalau tubuhnya butuh nutrisi dia harus makan sendiri, ya, butuh oksigen, bernapas sendiri, ya. Dan dia harus melakukan itu sendiri, tetapi tahap bayi rohani ini adalah masih semuanya tentang dirinya sendiri. Ya, bagaimana dia menghidupi dirinya sendiri. Nah, tahap yang ketiga adalah tahap menjadi dewasa. Nah, ketika orang sudah menjadi dewasa, saudara-saudara, demikian pula tentunya dewasa secara rohani maupun dewasa secara usia, dia mulai hidup tetapi bukan untuk dirinya sendiri. Ya, orang dewasa biasanya mulai mandiri, ya, dan dia mulai bekerja untuk siapa? Untuk istrinya, untuk anak-anaknya, mulai hidup bukan untuk dirinya sendiri. Nah, kalau secara rohani orang Kristen yang dewasa, dia juga tidak hidup bukan untuk dirinya sendiri lagi, tetapi untuk siapa? Untuk Kristus. Sebab aku hidup, bukan aku sendiri yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Lalu yang kedua, hidup bagi sesamanya, saudara-saudara. Ya, beberapa orang menggunakan gambaran ini, saudara-saudaraku. Ada orang yang pernah berkata, jadilah bambu, jangan jadi pohon pisang. Ya, pohon pisang itu memiliki daun yang lebar, ya, sehingga anaknya tidak kebagian sinar matahari. Itu kalau pohon pisang, ya, daunnya besar, sehingga anaknya tidak mendapatkan sinar matahari. Sinar mataharinya dipakai dirinya sendiri untuk fotosintesis, ya. Nah, beda dengan bambu, saudara. Kalau pohon bambu dikatakan, ya, pohon induknya atau ibunya itu rela telanjang, asal anaknya, ya, si rebung itu berpakaian lengkap. Nah, ini gambaran, ya, ada orang yang menggambarkan, membuat analogi, jadilah seperti bambu yang tidak hidup dengan dirinya rela berkorban, ya. Anaknya, yang penting anaknya berpakaian. Nah, jadi tanda kedewasaan adalah orang itu mulai hidup bukan untuk dirinya sendiri. Ya. Jadi tanda kedewasaan rohani adalah orang Kristen itu mulai hidup tetapi bukan untuk dirinya sendiri. Namun saudara-saudaraku, faktanya tidak semua orang dapat menjadi dewasa. Ya. Terkadang sampai tua pun mereka tidak dapat menjadi dewasa. Dave Berry itu seorang penulis Amerika Serikat, saudara-saudara, berkata demikian. Anda mengalami masa muda satu kali, namun Anda dapat tidak dewasa selama-lamanya. Wah, saudara. Dikatakan sama saudaraku, Anda mengalami masa muda hanya satu kali, namun Anda dapat tidak dewasa selama-lamanya. Bisa selamanya. Ada orang Kristen pun yang sampai mati tidak menjadi dewasa. Hidup hanya bagi dirinya sendiri. Nah, saudara-saudaraku, pelayanan sesungguhnya adalah tindakan orang percaya sebagai akibat orang itu dijamah oleh anugerah Tuhan, merasakan anugerah Tuhan. Pelayanan adalah ungkapan rasa syukur orang Kristen karena dia mengalami anugerah yang ajaib, anugerah yang hebat, ya, di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan pelayanan itu, saudaraku, dilakukan juga yang kedua oleh karena apa?
tidak hanya karena dia mengalami anugerah, ya, ketika seseorang menjadi percaya, Roh Kudus turun atas dia. Dia dilengkapi dengan kekuatan dari yang maha tinggi, dari kuasa Tuhan. Dan kuasa Tuhan dan anugerah itu bergerak, ya, bergejolak di dalam dirinya dan menjadi ledakan, saudara, ledakan sukacita, ledakan syukur, dan itu bentuknya adalah pelayanan. Ya, pelayanan. Dr. Bavinck, saudara-saudara, seorang teolog Kristen yang menulis banyak buku, dia menulis demikian di dalam buku Sejarah Kerajaan Allah. Sejak Yesus diurapi dengan Roh Kudus, mulailah masa pelayanannya. Selama 40 hari Yesus mencari persekutuan dengan Bapanya. Sebelum ia memulai pelayanannya, ia bersama Bapanya. Nah, dikatakan di sini, saudaraku, sejak Yesus ya waktu itu dibaptis dan Roh Kudus turun atasnya, mulailah Yesus melayani. Nah, sesungguhnya setiap saya dan saudara yang hadir pada saat ini, saudara-saudara, kalau sungguh-sungguh percaya Yesus, Roh Kudus sudah turun atas diri saudara, dan seperti Tuhan Yesus semestinya saudara mulai melakukan pelayanan. Ya, seperti Tuhan Yesus. Namun sebelum melakukan pelayanan ini yang perlu kita pelajari bersama-sama, kita tetap perlu menjaga hubungan kita dengan Tuhan yang kita layani. Jangan sampai karena kita sibuk melayani, sehingga kita mengalami hubungan yang jauh dari Tuhan. Ya, Yesus berpuasa 40 hari sebelum dia melakukan pelayanannya, yaitu memilih murid-muridnya. Nah, John Calvin, saudara-saudara, di dalam bukunya The Institute of Christian Religion berkata demikian, saudara. Unsur paling penting dari kebenaran adalah memberikan kepada Tuhan pelayanan dan penghormatan yang sudah menjadi haknya. Jadi bagi John Calvin, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang Kristen yang sudah ditebus itu, ya, dia semestinya memberikan, mempersembahkan pelayanan dan penghormatan, ya, yang sudah menjadi haknya. Kenapa? Karena kita sudah ditebus melalui pengorbanannya sejak dia menjadi manusia. Ya, pengorbanannya itu tidak hanya ketika dia disalib, ya, ketika dia menjadi manusia, yang sebentar lagi kita memperingati Natal, ya, dan ketika dia disalibkan, menderita sengsara, mati, dan bangkit kembali. Ya, karena dia sudah begitu hebat mengasihi kita, menunjukkan kasihnya pada kita, maka sebagai ungkapan syukur kita semestinya orang Kristen memberikan penghormatan dan pelayanan, ya, kepada Tuhan. Nah, pagi ini kita akan belajar, saudara-saudara, bagaimana caranya. Nah, sekarang kita sudah sadar, kita dari pendahuluan tadi sudah sadar, semestinya saya dan saudara sesudah dilahirkan baru, sudah ditebus dengan darah Yesus, kita melakukan pelayanan. Sekarang kita akan belajar bagaimana caranya menjadi penatalayan yang setia itu. Kita akan belajar dari nats yang kita baca tadi. Yang pertama, kita lihat dari ayat 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 3 kali Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Simon, apakah engkau mengasihi aku? Memang pertanyaan 3 kali, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Itu dilakukan Tuhan Yesus karena Simon Petrus baru saja menyangkali Tuhan Yesus 3 kali. Ini adalah pemulihan. Tetapi pertanyaan ini juga menarik, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, pertanyaannya adalah, apakah engkau mengasihi aku? Dan ketika Simon menjawab, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah domba-dombaku itu adalah apa? Lakukan pelayanan. Ini menggembalakan.
Tapi yang pertama harus dimiliki Simon apalah? Ada sikap apa? Mengasihi. Makanya Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Kalau Simon berjawab, ya. Maka Tuhan Yesus berkata, layani aku, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi saudara, cara menjadi penata layani yang setia bagaimana? Cara pertama adalah sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Ya. Sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Ya. Simon Petrus sempat gagal saudara-saudara ketika dia menyangkali Yesus dan meninggalkan Yesus. Karena apa? Dia waktu itu mencoba mengiring Yesus, melayani Yesus dengan kekuatannya sendiri. Ya, apa maksudnya dengan kekuatan sendiri? Ketika waktu itu Tuhan Yesus menubuatkan bahwa sebentar lagi murid-muridnya akan meninggalkan Yesus dan iman murid-muridnya akan terguncang, Petrus berkata, biarpun mereka semua, biarpun iman teman-temanku terguncang, ya, aku sekali-kali tidak. Wah, ini saudaraku, bukan iman, ini kesombongan. Kesombongan itu berarti mengandalkan kekuatan manusianya. Dipikir dia dapat setia kepada Yesus, mengiring Yesus, melayani Yesus dengan kekuatannya. Nah, tetapi kita melihat gagal. Akhirnya ketika Yesus ditangkap, beberapa orang bertanya kepada Simon Petrus, bukankah engkau murid Yesus? Tidak, aku tidak kenal dia, dan seterusnya, saudara sudah tahu itu. Jadi saudara, setiap pelayanan yang mengandalkan kekuatan diri sendiri akan mendapati dirinya kandas dalam pelayanan. Karena lelah hati dan lelah rohani. Orang bisa sangat kelelahan saudara-saudara ketika dia melakukan pelayanan hanya karena apa? Bakat-bakatnya saja. Oh, saya punya bakat musik, saya punya bakat menyanyi, saya melakukan pelayanan singer, saya melakukan pelayanan worship leader atau pemimpin acara, pembawa acara. Ya. Melayani hanya karena kekuatan diri, karena kelebihannya sendiri, karena bakat-bakat. Biasanya nanti ketika dia terkena masalah, saudara mundur langsung, kandas di tengah jalan pelayanannya. Oleh karena itu, saya katakan pagi ini saudara-saudaraku, pelayanan yang baik, pelayanan sejati itu diawali bukan dari langkah kaki, tetapi oleh kasih dalam hati. Ya, pelayanan itu diawali bukan dari langkah kaki, tetapi oleh kasih kepada Tuhan di dalam hati kita. Sehebat apapun janji kita untuk setia mengiring dan melayani Tuhan, seperti yang Petrus lakukan, akan kandas di tengah jalan ketika kita mengandalkan kekuatan diri sendiri. Yohanes dari salib itu adalah San Juan de la Cruz, ya maksudnya. Yohanes ini berkata, saudara, Yohanes ini adalah seseorang yang diberi gelar Doctor of Mystical Theology. Ya, Yohanes dari salib ini berkata demikian, saudara. Orang Kristen seharusnya selalu mengingat bahwa nilai dari karya-karya baiknya bukanlah berdasar pada jumlah dan mutunya, melainkan pada kasih Tuhan yang mendorong untuk melakukan hal-hal ini. Saudara, mungkin saudara melayani dengan kualitas yang tinggi. Saudara berlatih sebagai musisi sehingga permainan musik saudara sangat berkualitas. Saudara belajar vokal, para singer, para worship leader, pemimpin acara, ya, belajar menyanyi sehingga sudah dapat memimpin ibadah dengan kualitas tinggi. Tetapi menurut Yohanes dari salib ini, saudara-saudaraku, dia berkata, ya, orang Kristen seharusnya selalu mengingat bahwa nilai dari karya-karya pelayanannya, maksudnya bukanlah berdasarkan pada jumlah dan mutunya, kualitasnya, melainkan pada kasih Tuhan yang mendorongnya untuk melakukan hal-hal ini. Kasih harus menjadi motivasi kita, saudara, motif kita. Ya, karena kita mengasihi Tuhan, karena kita mengasihi Juru Selamat yang telah menderita bagi kita, yang telah menebus dengan korbannya di kayu salib bagi kita. Oleh karena Dia mengasihi kita, maka kita mengasihi Dia. Dan kasih kita kepada Tuhan itu kita ungkapkan melalui
pelayanan. Tony Castle, saudara-saudara, menceritakan, ya, menulis cerita demikian. Ini masih pada zaman perbudakan dahulu, ya, ketika Amerika masih ada perbudakan, ya. Nah, ada seorang kaya memperhatikan seorang budak wanita, ya, budak wanita biasanya dibelenggu, dan di pasar budak itu biasanya budak-budak itu diperjualbelikan. Ada seorang budak yang diikat dan menangis terus ketika dia hendak dijual. Entah menangisnya karena dia meratapi nasibnya, entah menangisnya karena dia harus diusir, harus dipisahkan dari teman-teman yang sudah akrab bekerja di seorang tuan yang lainnya, ya. Yang jelas dia menangis meratapi nasibnya. Orang kaya ini merasa belas kasihan, saudara. Kemudian orang kaya itu datang kepada penjual budaknya itu, ya. Dia membayar harga budak wanita yang menangis itu, dan kemudian dia menandatangani budak ini bebas. Dan kemudian orang kaya ini pergi. Nah, penjual budak di pasar budak itu, saudara-saudara, dia menghampiri wanita, melepaskan belenggunya dan berkata, seseorang sudah membayar kamu lunas dan kamu sekarang menjadi orang bebas. Nah, apa yang terjadi ketika wanita ini dibebaskan, saudara-saudara? Ya, ia sangat terharu. Kok ada orang yang demikian baiknya, membebaskan saya, membeli dengan harga mahal dan kemudian membebaskannya. Apakah kemudian wanita ini senang sekali dan kemudian dia merayakan kebebasannya dan hidup semaunya? Enggak. Dia menangis dan bertanya kepada si penjual budak itu, di mana orang yang baik ini? Aku ingin mengabdi kepadanya. Aku ingin mengabdi kepadanya seumur hidupku karena dia begitu baik kepada aku. Nah, saudara, semestinya respon kita ketika merasakan kasih yang besar itu seperti itu. Ya, seperti wanita budak ini, di manakah pria itu yang telah membebaskan saya? Saya harus bertemu dengannya. Karena ia telah membebaskan saya harus melayani dia seluruh hidupku. Itu seorang budak tahu berterima kasih. Nah, demikian pula saudara, ketika kita bersyukur setiap perjamuan kudus, kita merasakan kasih Tuhan yang begitu hebat, kita mengingat pengorbanan Yesus yang begitu luar biasa atas kita. Ya, semestinya kita juga, saya ingin mengabdi kepadanya seumur hidupku. Yesus tidak memaksa saya dan saudara melayani, tetapi pelayanan adalah ungkapan terima kasih kita, ungkapan kasih kita karena kasih Tuhan yang hebat atas kita, karena dia lebih dahulu mengasihi kita. Jadi saudara, pelayanan yang benar adalah pelayanan yang digerakkan oleh kasih Kristus. Pendeta Robert Schuller berkata demikian, saudara-saudara, tidak ada orang yang terlalu kecil bagi kasih Allah. Ya. Dan dengan jenis kasih yang seperti ini, ya, kasih Allah itu, ya, tidak ada puncak yang terlalu tinggi untuk didaki. Maksudnya apa, saudara-saudaraku? Ya, orang yang sudah merasakan kasih Allah, dengan kasih Allah ini, saudara, ketika seorang melayani dan berhadapan dengan masalah seperti gunung yang tinggi, dia akan mendaki, melompati gunung itu. Ya, kasih Allah itu akan memberi kekuatan orang untuk melakukan, ya, perjuangan di dalam pelayanannya. Seorang wanita yang setia melayani, saudara mungkin tahu, wanita ini sangat terkenal, yaitu Bunda Teresa yang melayani orang-orang marginal, orang-orang menderita yang berada di India, Kalkuta, India. Dia pernah berkata demikian, saudara, orang ini benar-benar sampai mati, saudara, setia melayani Tuhan. Tuhan kita lebih memedulikan kasih yang kita berikan untuk melakukan pekerjaan kita daripada pentingnya pekerjaan itu. Ya, jadi Tuhan itu lebih memperdulikan kasih yang kita berikan untuk melakukan pekerjaan atau pelayanan. Kalau saudara kita melakukan pekerjaan atau pelayanan tanpa kasih Tuhan pun tidak tersentuh, ya, tidak berkenan. Tuhan sangat berkenan melihat kasih di balik setiap pelayanan yang kita lakukan. Nah, itu adalah prinsipnya. Saudara lihat Petrus pun, ya, ketika dia sudah dimurnikan
kasihnya kepada Tuhan, apakah engkau mengasihi aku, apakah engkau mengasihi aku, apakah engkau mengasihi aku, dan Petrus menjawab, ya Tuhan aku mengasihi engkau, ya Tuhan aku mengasihi engkau, ya Tuhan aku mengasihi engkau. Akhirnya saudara, ketika Petrus melayani dengan sungguh-sungguh, dengan mengasihi Yesus, dia akhirnya rela mati. Ya, menurut catatan beberapa sejarawan, Petrus mati dengan mengalami siksaan penyalipan ya, dengan kepala terbalik dan seterusnya. Ada beberapa versi kematian, tetapi yang jelas Petrus mati tetap setia di dalam pelayanannya. Yang kedua, bagaimana saya dan saudara dapat menjadi pelayan penata layanan yang setia, yaitu ayat 18 sampai 19. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Apa yang dapat kita pelajari dari ayat ini? Ya, Petrus akhirnya memang setia melayani. Sampai akhir hayatnya Petrus dalam kondisi setia melayani. Nah, bagaimana caranya? Apa resepnya? Yang kedua, kalau yang pertama tadi melakukan pelayanan dengan kasih, yang kedua, rela menderita bagi Yesus. Ya, di dalam ayat ini Tuhan Yesus menubuatkan kepada Petrus bahwa nanti Petrus ada orang yang akan mengikat tanganmu, ya, dan kamu akan mengalami siksaan karena aku. Ya, orang akan membawa ke tempat yang tidak kau kehendaki. Ini berarti tempat yang bukan tempat yang menyenangkan, tapi tempat siksaan. Dan herannya saudara-saudara, mendengar itu Petrus tidak mundur. Artinya ketika Petrus tidak mundur, dia sudah siap. Sekarang saya sudah siap melayani Tuhan dengan berbagai penderitaan yang mungkin akan dihadapi. Nah, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kasih sejati mengalahkan pedihnya penderitaan yang dialami Petrus. Menang dalam pelayanan bukan berarti terhindar dari kesulitan atau melayani tetapi tanpa masalah, bukan itu. Ya, menang dalam pelayanan artinya, saudara-saudaraku, kita dapat mengalahkan godaan untuk berhenti mengabdi kepada Tuhan karena kita mengalami atau menghadapi penderitaan-penderitaan di dalam pelayanan kita. Robert Schuller berkata demikian, saudara, diperlukan keberanian untuk mengasihi. Sekali lagi, diperlukan keberanian untuk mengasihi. Demikian pula kalau kita mengasihi Tuhan, perlu keberanian, saudara. Diperlukan hati yang tabah untuk menghadapi resiko dipatahkan, untuk menemukan kegembiraan kasih. Akhirnya kalau saudara nanti setia kayak Petrus ya, akhirnya bersuka cita walaupun dia mungkin menghadapi penyalipan, menghadapi kematian, tapi dia bersuka cita karena dapat melayani Tuhan, mengasihi Tuhan sampai akhir hidupnya. Ada kebahagiaan, tetapi itu Robert Schuller berkata bahwa diperlukan keberanian. Ya. Perlu ketabahan untuk menghadapi resiko dipatahkan di dalam pelayanan-pelayanan kita. Ya, kasih sejati akan menguatkan kita menghadapi rasa sakit, ya. Ya, kasih sejati akan menyebabkan kita tidak patah ketika semestinya kita patah karena beberapa hal penderitaan yang kita alami. Nah, saudara-saudaraku, saudara, saya pernah melihat pada hari Natal ada acara penyalaan lilin. Pada waktu itu belum pakai lilin yang lampu yang menyala itu, ya fosfor itu, tapi lilinnya sejemaat yang hadir semua diberi lilin, ya, menyanyikan Malam Kudus. Ada seseorang memegang lilin, ya, begitu kusuknya menyanyi Malam Kudus, dan tidak sadar di depannya itu ada wanita yang rambutnya keriting, keribu, mekar gitu ya. Nah, tanpa sadar sudah lilin itu dibawa ke depan dan membakar rambut orang itu. Terjadilah tragedi ya. Tragedi Natal yang membakar rambut beneran. Nah, saya akan menyoroti lilinnya ini, saudara. Mengapa ketika Natal itu selalu ada
acara penyalaan lilin. Mungkin orang pakai lilin fosfor, tetapi biasanya di depan tetap ada lilin yang benar-benar lilin. Ya. Atau di beberapa gereja di depan mimbar, ya, di meja biasanya ada lilin yang menyala selama ibadah. Ya, terus menerus menyala. Mengapa kok di gereja itu selalu lilin itu dijadi simbol terang? Kenapa dipakai menjadi benda yang selalu ada ya di dalam acara-acara di gereja-gereja tertentu, tapi gereja-gereja baptis biasanya hanya Natal saja ya. Nah, karena saudara kalau saudara perhatikan lilin ya, lilin itu ketika terbakar dia menerangi. Ya, menerangi itu artinya apa saudara? Terang itu menjadi berkat semua orang. Setiap orang yang melihat berada di dalam ruangan itu merasakan terang yang terangnya tidak silau ya. Beda dengan lampu-lampu ya tidak silau tetapi cukup terang ya. Dan ketika dia menerangi orang-orang yang berdatangan itu saudara, dia sendiri meleleh. Artinya apa? Karena demi menerangi orang lain ya, dia semakin hari terus semakin lama semakin meleleh, makin habis dia. Ya, jadi dirinya dikorbankan. Lilin mengajarkan tentang pengorbanan. Saya akan mengutip kutipan yang terakhir dari Henry Skugel di dalam bukunya God Abundant Life. Ya, di dalam buku God Abundant Life ini saudara dia berkata demikian. Itulah sebabnya iman yang benar disebut sebagai iman kepada Yesus Kristus. Buah yang pertama dari kehidupan ilahi adalah kasih kepada Allah. Kasih semacam ini menghasilkan sukacita dan kesukaan terhadap kemuliaan Allah. Kasih ini mendorong timbulnya hati yang rela untuk berserah dan mengorbankan diri sepenuhnya kepada Allah. Tujuan tertinggi dari seseorang yang sungguh-sungguh mengasihi Allah adalah menyenangkan Dia. Orang yang memiliki kasih semacam ini akan rela menderita apapun juga, asalkan hal itu membawa kemuliaan bagi Allah. Luar biasa saudara-saudara ya. Jadi orang-orang yang mengasihi Allah, tulisan Henry Skugel merangkum dua kebenaran tadi. Orang yang mengasihi Allah, ya prinsip pertama tadi ya, cara pertama bagaimana setia adalah mengasihi Allah. Ya. Jadi orang yang mengasihi Allah itu akan rela menderita bagi Allah asal melalui penderitaan itu Allah dimuliakan. Nah, kesimpulannya saudaraku yang dikasih Tuhan, saya akan menutup dengan kisah cerita yang praktis. Biarlah ini dapat menginspirasi saudara. Ada seorang bapak tua yang setiap minggu menyiapkan buku-buku nyanyian di bangku gereja. Ya, setiap minggu. Ya. Karena semakin tua bapak itu dari minggu ke minggu terus melakukan itu dan gereja sudah ada pekerja, ada karyawan yang mempersiapkan ruangan ibadah. Tetapi bapak itu datang lebih pagi untuk menyiapkan buku-buku nyanyian itu, saudara-saudara. Sehingga gembala sidang yang melihat itu kasihan karena bapak itu sudah tua dan berkata, Pak, mungkin sekarang minggu depan bapak enggak usah menyiapkan buku-buku itu karena gereja sudah membayar karyawan yang melakukannya. Jadi bapak nanti silahkan datang saja, tinggal datang saja. Tapi bapak tua ini saudara memandang pendetanya dengan mata tajam dan berkata, saya melakukan ini untuk Tuhan saya. Ya. Dan dia terus melakukan, saudara. Dan akhirnya gembala ini membiarkan karena apa? Bapak ini melakukan pelayanan itu untuk Tuhan. Karena dia mengasihi Tuhan. Walaupun di usia tua mungkin orang-orang sudah semakin bermalas-malasan, tetapi dia tetap mengatasi rasa malasnya, rasa lelahnya dengan napas yang mungkin sudah ngos-ngosan ya, dia lakukan itu untuk melayani Tuhan. Nah, biarlah kita terus akan melayani Tuhan sampai tua ya, tidak pernah berhenti, tidak pernah dipatahkan, tidak pernah patah semangat dan kita terus setia bahkan sampai kita menutup mata. Kita didapat istilah, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, hamba-Mu baru saja selesai menyampaikan sabda-Mu, biarlah kami semua yang mendengar sabda-Mu pada pagi hari ini, kami sungguh-sungguh
melayani Tuhan dengan sikap mengasihi Tuhan. Kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau yang telah menyelamatkan kami, yang telah menderita di kayu salib bagi kami. Oleh karena itu kami melayani Engkau. Dan kami juga ketika mengasihi Tuhan, kami diperhadapkan dengan penderitaan-penderitaan, kamu siap menghadapi, rela menghadapinya. Kalau itu memuliakan Engkau. Yang penting Tuhan Yesus dimuliakan. Tolonglah kami supaya dua hal ini Tuhan, kami melayani dengan mengasihi Tuhan. Kami melayani dengan siap rela menderita bagi Tuhan. Dan dengan dua hal ini kami yakin kami dapat melayani sampai akhir hayat kami. Berkati seluruh jemaat yang sudah mendengarkan sabda-Mu, biarlah firman-Mu ini terus dimeteraikan dalam hati kami, terus bertumbuh, berbuah, dan akhirnya berbuah-buah lebat di dalam kehidupan kami. Kami serahkan seluruh jemaat yang mendengarkan, kami serahkan di dalam bimbingan-Mu, Roh Kudus, supaya dapat diberi kekuatan untuk melakukan sabda-Mu pada saat ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih saudara-saudara waktu yang sudah diberikan kepada saya, dan selanjutnya saya serahkan kepada pengurus gereja atau pembawa acara untuk melanjutkannya. Tuhan Yesus memberkati.